Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kamelina Laura Palik Padang, NIM 2011-3005. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Langsung saja ke poin yang pertama, itu definisi pembiayaan mudharabah, di mana pembiayaan mudharabah ini adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Poin yang kedua yaitu ketentuan syariah, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi mudharabah. Dalam ketentuan syariah mudharabah ini ada 3 jenis, yaitu mudharabah muqayyah, yaitu biasa juga disebut dengan mudharabah tarikat, mudharabah mutalaka, biasa juga disebut dengan mudharabah tidak terikat. Yang ketiga itu mudharabah mustayaka, di mana ini yaitu penggabungan dari mudharabah muqayyah dan mudharabah mutalaka. Mudharabah muqayyah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatas oleh pemilik dana. Kalau mudharabah mutalaka, yaitu mudharabah mutalaka ini adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana. Yang terakhir itu mudharabah mustaraka, di mana mudharabah mustaraka ini adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya itu dalam bentuk investasi. Rukun transaksi mudharabah ini ada 3, yaitu transaktor, objek mudharabah, dan ijab dan kabul. Transaktor sini adalah investor dan pengelola modal, di mana investor bisa disebut dengan istilah sahibul ma'al atau rabul ma'al, sedangkan pengelola modal ini biasa disebut dengan istilah mudarib. Kedua itu objek mudharabah, di mana objek mudharabah ini meliputi modal dan usaha. Pemilik modal itu menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 7 tentang pembiayaan mudharabah, menyatakan bahwa kegiatan usaha oleh pengelola atau mudarib sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama itu kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharabah, hak eksklusif mudarib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Yang kedua itu penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedikit pun rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudarib, yaitu keuntungan. Yang ketiga yaitu pengelola tidak boleh menyalahi hukuman syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. Yang terakhir itu ijab dan kabul, di mana ijab dan kabul ini atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah, yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela atau antara din minkum. Dalam hal ini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad mudharabah. Pengawasan syariah transaksi mudharabah ada 5. Yang pertama yaitu meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua yaitu menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga yaitu memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah. Yang keempat yaitu memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Yang terakhir itu memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Poin yang ketiga yaitu alur transaksi mudharabah, di mana yang pertama yaitu dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, di mana formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung, di mana pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan oleh nasabah. Yang kedua yaitu bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.
Yang ketiga yaitu hasil usaha yang dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai sahibul ma'al dengan nasabah sebagai mudarib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Yang keempat yaitu bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Yang terakhir yaitu bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya. Poin yang selanjutnya yaitu penyajian transaksi mudharabah dalam laporan keuangan, di mana menurut PAPSI 2013, akun-akun yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan mudharabah yaitu yang pertama, pembiayaan mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan mudharabah nasabah kepada bank. Pembiayaan mudharabah ini yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan mudharabah. Yang kedua yaitu piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka piutang bagi hasil yang disajikan pada rekening administratif. Yang terakhir yaitu cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah disajikan sebagai pos lawan pembiayaan mudharabah. Poin terakhir yaitu pengungkapan transaksi mudharabah. Di sini ada beberapa pengungkapan transaksi mudharabah. Yang pertama yaitu rincian pembiayaan mudharabah berdasarkan sifat akad. Yang kedua yaitu klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu, kualitas pembiayaan, valuta, cadangan kerugian penurunan nilai, dan tingkat bagi hasil rata-rata. Yang ketiga, jumlah dan presentasi pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi. Yang keempat, jumlah pembiayaan mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan. Yang kelima, kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan mudharabah. Yang keenam, besarnya pembiayaan mudharabah bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi. Yang ketujuh, kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan mudharabah bermasalah. Yang kedelapan, ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan mudharabah yang telah dihapus bukukan, dan pembiayaan mudharabah yang telah dihapus tagih, dan saldo akhir pembiayaan mudharabah yang dihapus buku. Sekian dari penjelasan saya dari materi akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.